Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Akmalia Putri, NIM 18032124. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme fosfor. Yang pertama yaitu definisi dan sumber fosfor. Fosfor merupakan mineral kedua terbanyak di dalam tubuh, yaitu 1% dari berat badan. Sebanyak 80% fosfor terdapat di dalam tulang dan gigi, sekitar 10% terdapat dalam darah dan otot, dan 10% tersebar luas dalam senyawa kimia. Sumber fosfor yaitu yang pertama, daging unggas. Salah satu sumber fosfor terbaik yaitu satu potong ayam atau daging kalkun ukuran sedang mengandung sekitar 300 mg fosfor. Jumlah ini bahkan melebihi 40% kebutuhan fosfor harian orang dewasa. Yang kedua, jeroan. Jeroan mengandung fosfor dalam jumlah yang sangat tinggi. 100 gram otak sapi hampir dapat memenuhi 58% kebutuhan fosfor harian orang dewasa. Hati ayam dalam jumlah yang sama bahkan bisa mencukupi 62% kebutuhan harian Anda. Yang ketiga itu susu dan produknya. Sangat kaya akan fosfor. Minum segelas jenis susu skim dapat mencukupi hampir 35% kebutuhan fosfor harian orang dewasa. Sementara itu, sepotong kecil keju ukuran 30 gram dapat memenuhi 30% kebutuhan fosfor Anda. Yang kedua, fungsi fosfor. Di sini fungsi fosfor yang pertama yaitu perkuat tulang dan gigi, yang kedua pembentukan energi, yang ketiga absorpsi dan transportasi zat gizi, yang keempat keseimbangan asam dan basa, yang kelima membantu pembentukan DNA. Yang ketiga yaitu metabolisme fosfor. Berikut adalah gambar metabolisme fosfor. Fosfor dalam bentuk fosfat banyak terdapat dalam bahan biologi. Defisiensi fosfat tidak akan memungkinkan terjadi jika makanan cukup dengan kalori dan protein. Kebanyakan bentuk fosfat dalam makanan adalah ortofosfat atau fosfat organik yang kemudian menjadi ortofosfat dalam saluran pencernaan. Berbeda dengan kalsium, maka fosfor diserap di bagian belakang usus halus. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan kalsium berlaku pula untuk fosfor, seperti pembentukan senyawa fosfor dalam makanan, pH dari cairan usus, perbandingan antara kalsium, fosfor, dan vitamin D. Dalam biji-bijian dengan sampai pertiga dari fosfor berada dalam pembentukan pektin. Hal ini tidak saja mengganggu penyerapan fosfor, tapi juga penyerapan mineral lainnya seperti kalsium dan besi. Sampai derajat tertentu fitosa dapat membantu pencernaan. Seperti juga kalsium, tulang bertindak pula sebagai gudang persendian fosfor. Ekskresi utama unsur ini adalah sebagai air seni. Fosfatase organik diekskresi melalui urin dan feses. Tergantung faktor yang mempengaruhi absorpsi melalui usus. Fosfat organik urin berasal terutama dari plasma darah, meskipun bisa juga berasal dari hidrolisa fosforik acid oleh aktivitas fosforilase dalam ginjal. Bila intake kalsium menurun, ekskresi melalui urin bertambah. Reabsorpsi dalam tub bulus dihambat oleh fitohormon. Pemberian hormon ini mempertinggi ekskresi. Meskipun vitamin D menyebabkan pengaruh yang serupa dalam percobaan, rupanya dalam keadaan normal pengaruh berlawanan itu mempertinggi reabsorpsi tubulus terhadap fosfat. Yang keempat, defisiensi atau kelebihan fosfor. Defisiensi fosfor itu kekurangan fosfor dalam tubuh disebut juga hipofosfatemia. Saat seseorang kekurangan kadar fosfor dalam darahnya, maka kadar energi di tubuh pun akan menurun sehingga menimbulkan gejala seperti yang pertama otot lemas, yang kedua badan terasa lelah, yang ketiga tidak kuat olahraga, yang keempat tulang menjadi rapuh, yang kelima nyeri otot dan nyeri sendi. Jika kadar fosfor dalam tubuh rendah, maka kadar kalsium dan vitamin D pun biasanya tidak akan tercukupi. Hal inilah yang menyebabkan kekurangan fosfor biasanya juga disertai dengan gejala gangguan tulang. Karena naiknya kadar fosfor dalam darah sepenuhnya dikontrol oleh tubuh, maka saat terjadi ketidakseimbangan, maka biasanya hal ini perlu menandakan penyakit lainnya yang perlu diwaspadai. Yang kedua, kelebihan fosfor. Apabila terjadi penumpukan fosfor dalam tubuh, sudah berarti akan terjadi kegangguan kesehatan. Kondisi di mana kadar fosfor dalam tubuh berlebihan disebut hiperfosfatemia, yaitu penyebab oleh beberapa kondisi penyakit tertentu seperti gagal ginjal kronis, hipoparathyroid, dan diabetes yang tidak terkontrol. Selain itu, kelebihan fosfor dalam tubuh dapat menyebabkan abnormalitas kepadatan tulang, sehingga tulang berisiko keropos, karena interaksi berlebih antara kalsium dan fosfor dalam tulang.
Sekian dari materi saya. Apabila ada salah dan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.